Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Awela. NIM 22142011031 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A Keperawatan. Tugas ilmu biomedik dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem tubuh manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem persarapan. Pada sistem persarapan, saya akan lebih menjelaskan tentang struktur otak, lobus otak, 12 pasang saraf kranial, dan mekanisme refleks. Pertama, struktur otak. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau disebut cerebellum, otak kecil atau disebut cerebellum, dan batang otak atau disebut brainstem. Berikut ini penjelasannya. Otak besar atau cerebellum. Cerebellum merupakan bagian terbesar dalam sebuah otak. Cerebellum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebellum disebut cerebral cortex. Pada bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Sementara bagian dalam cerebellum mengandung sel-sel saraf berselubung disebut myelin, yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan tulang saraf belakang. Ternyata otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal atau bagian depan, yang kedua lobus parental atau bagian atas, dan yang ketiga yaitu lobus temporal atau bagian samping. Yang keempat lobus occipital atau bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan berikut. Kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar, pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Ketiga, batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Ternyata ada juga bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah penting loh. Yang pertama, cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak, serta saraf tulang belakang. Lanjut, kedua, meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Ketiga, corpus callosum. Corpus callosum adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Keempat, talamus. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki 2 lobus atau 2 bagian. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Kelima, hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Keenam, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Lanjut ke 7. Ventricle. Ventricle adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventricle otak, yakni 2 ventricle di samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Ventricle ini saling terhubung satu sama lain oleh serangkaian tabung. Cairan inilah dalam ventricle yang dapat disebut cairan cerebrospinal. Kedelapan, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil yang berada di ventricle otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi. Dan yang kesembilan, saraf kranial. Pertama, olfaktoris. Olfaktoris berkaitan atau berhubungan dengan aktivitas manusia terhadap aroma atau lebih tepatnya dengan sistem pembauan atau indera penciuman.
Kedua, optik. Saraf optik ini memiliki fungsi sensorik yang berhubungan dengan mata atau aktivitas manusia dalam melihat. Yang ketiga, okulomotor. Saraf okulomotor memiliki fungsi motorik berupa membantu pergerakan mata. Yang keempat, troklear. Fungsi motorik yang hampir sama dengan saraf okulomotor, yaitu menggerakkan otot mata. Kelima, trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial yang memiliki fungsi motorik dan sensorik. Dalam hal ini, fungsi sensorik pada saraf trigeminal seperti dapat merasakan sentuhan pada sensasi bagian wajah, leher, atas, dan kulit kepala. Sementara itu, fungsi motorik dari saraf trigeminal seperti memiliki peran dalam mengontrol setiap gerakan otot yang ada di bagian mulut, telinga, dan rahang. Keenam, abdusen. Saraf abdusen memiliki keterkaitan dengan fungsi motorik pada mata. Dengan adanya saraf abdusen, maka mata manusia dapat bergerak untuk melihat ke arah samping dan dapat menggerakkan mata keluar. Ketujuh, facialis. Fungsi dari saraf facialis ini tidak jauh dari anggota tubuh wajah. Saraf facialis memiliki fungsi seperti menyimpan kelenjar yang dapat menghasilkan air liur dan dapat mengeluarkan air mata, memberikan informasi sensorik dari lidah agar dapat merasakan berbagai macam rasa makanan, dan memberikan informasi motorik untuk mengontrol setiap gerakan otot yang berhubungan dengan ekspresi atau mimik wajah. Kedelapan, vestibulocochlearis. Fungsi sensorik pada saraf vestibulocochlearis ada dua, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keseimbangan dan fungsi yang berkaitan dengan pendengaran. Kesembilan, glossopharyngeal. Fungsi utama dari saraf glossopharyngeal yaitu adalah suplai persarafan yang bersifat sensorik dari orofaring serta bagian belakang dari lidah. Kesepuluh, saraf vagus. Fungsi dari saraf vagus seperti mengendalikan setiap gerakan jantung, paru-paru, hingga pita suara. Selain itu, saraf vagus juga memiliki fungsi mengontrol organ pencernaan seperti lambung, usus. Saraf vagus ini juga dapat membantu proses terjadinya hormon metabolisme tubuh dengan melakukan rangsangan terhadap kelenjar endokrin. Ke-11, accessorius. Saraf ini memiliki fungsi berupa membantu saraf motorik otot leher bekerja. Ke-12, hipoglossus. Saraf ini memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan lidah dan berperan dalam menelan, berbicara, dan mengunyah makanan. Ke-10, sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta memengaruhi daya ingat. Lengkung refleks. Gerak refleks yang dilakukan oleh tubuh, misalnya jari tertusuk oleh jarum, maka kita langsung melakukan gerak refleks untuk menghentikannya. Cara kerjanya yaitu seluruh permukaan tubuh kita terdapat reseptor, di mana reseptor ini dia akan menerima rangsangan-rangsangan yang diterima oleh tubuh. Reseptor ada di ujung akson, dia akan mengaktifkan jalur afaren, kemudian jalur afaren akan masuk ke pusat integrasi, chorda spinalis, merupakan saraf pusat yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan tubuh kita. Neuron afaren ini akan merangsang tiga, yaitu yang pertama, dia akan merangsang antar neuron eksitatorik. Dia akan merangsang neuron-neuron motorik ke otot bicep. Karena terangsang otomatis, dia akan mengangkat tangan, satu jalur eferen merangsang bicep untuk berkontraksi. Dua, ada antar neuron inhibitorek menghambat neuron motorik ke tribicep. Jaluran eferen lainnya menyebabkan relaksasi tribicep dengan mencegah eksitasi kontraproduktif dan kontraksi otot antagonis ini. Bicep dan tribicep adalah efektor fleksi sendi siku yang terjadi menarik tangan menjauh dari rangsang nyeri. Respon ini menuntaskan refleks. Ketiga, antar neuron ini dia merupakan menyampaikan informasi ke otak. Setelah informasi itu telah sampai, otak baru dihubungkan ke peristiwa-peristiwa yang terjadi di otak. Saat kedatangan sinyal melalui jalur ascendens, seperti kesadaran akan nyeri, simpanan memori, dan sebagainya di luar lengkung refleks. 2. Sistem endokrin. Pada sistem endokrin, saya akan menjelaskan organ penghasil hormon dan hormon yang dihasilkan serta fungsinya. Pertama, hipofisis atau disebut pituitari. Hipofisis melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang pertama, lobus anterior. Hormon yang dihasilkan adalah thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsinya adalah merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Kedua, hormon yang dihasilkan adalah adrenocorticotropic hormone atau disebut ACTH. Fungsinya adalah merangsang korteks adrenal untuk memproduksi corticosteroid. Ketiga, hormon yang dihasilkan adalah follicle stimulating hormone atau FSH, berfungsi untuk mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Keempat, luteinizing hormone atau LH, mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Prolaktin, fungsinya menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Growth hormone atau GH, merangsang pertumbuhan tulang. Melanocyte stimulating hormone atau MSH berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Selanjutnya, yang kedua, lobus posterior. Pada lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin. Fungsinya membantu merangsang kontraksi otot pada uterus.
Selanjutnya hormon yang dihasilkan vasopressin atau antidiuretik hormon atau ADH. Fungsinya menjaga kadar air dalam tubuh. Hormon kalsitonin, fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Ketiga, paratiroid atau kelenjar anak gondok. Paratiroid terletak di belakang tiroid. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratermon. Paratermon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 4. Adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Adrenal terletak di kutub atas ginjal. Hormon yang dihasilkan adalah korteks mineral, berfungsi menyerap natrium darah dan mengatur absorpsi air pada ginjal. Selanjutnya ada hormon glukokortikoid, berfungsi mengubah protein menjadi glikogen, dalam hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Hormon androgen, berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Pada kelenjar medula, hormon yang dihasilkan adalah adrenalin atau epinefrin, berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, dan meningkatkan kerja saraf simpatik. Salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Kedua, hormon adrenalin atau norepinefrin, berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Kelima, pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pankreas terletak di bawah lambung Langerhans. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas adalah insulin. Insulin berfungsi mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Selanjutnya, hormon glukogen, berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Yang keenam, gonad atau kelenjar kelamin. Gonad kelenjar reproduksi. Pada wanita disebut ovarium, terletak di bawah perut. Pada pria disebut testis, terletak di buah zakar dalam skrotum. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada ovarium atau kelenjar gonad pada wanita yaitu hormon estrogen, berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Selanjutnya, progesteron, berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Pada testis atau kelenjar gonad pada pria, menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. 7. Timus atau kacangan. Timus di bagian posterior toraks di atas jantung. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus adalah timofietin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses pembentukan sel T menjadi sel-sel spesifik. Selanjutnya ada hormon timosin, berfungsi menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Ketiga, sistem reproduksi, organ reproduksi pria. Dalam sistem reproduksi laki-laki, mulai dari luar penis, dapat mengalami pembesaran yang disebut ereksi, dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Dalam penis terdapat saluran uretra, saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan uren. Tetapi pengeluaran uren dan sperma tidak akan dilakukan secara bersamaan, karena telah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Bagian skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai masa pubertas. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Ada organ yang bernama epididymis, berjumlah 2, merupakan tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya ada 2 buah vas deferentia, berfungsi tempat transport atau jalan sperma melewati ejakulatory ductus untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau biasa disebut ejakulasi. Ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki, yaitu 2 buah seminal vesicles untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, 1 buah kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina, dan 2 buah vulva uretra untuk menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Sistem reproduksi wanita, organ reproduksi eksternal. Struktur eksternal yang disebut dengan vulva ini mencakup 1. Mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan selama masa pubertas.
Bagian ini mulai ditumbuhi rambut. Mom pubis mengandung kelenjar sebasea, yakni kelenjar yang menghasilkan minyak. Kedua, labia mayora. Labia mayora atau bibir besar atau bibir luar, lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Yang ketiga, labia minora. Labia minora atau bibir kecil atau bibir dalam memiliki ukuran dan bentuk yang variasi. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra tempat keluarnya urin. Keempat, klitoris. Kelenjar klitoris terdiri dari jaringan spons yang mengandung ribuan ujung saraf yang sangat sensitif terhadap stimulasi seksual dan dapat mengalami ereksi. Kelenjar Bartholin atau kelima, kelenjar Bartholin terletak di dua sisi lubang vagina, himen atau selaput darah. Tak semua wanita memiliki selaput darah. Bila ada, ini merupakan jaringan tipis halus yang umumnya menutupi seluruh lubang vagina. Ketujuh, uretra. Ini adalah lubang tempat keluarnya urin. Uretra merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terdapat tepat di atas lubang vagina. Organ reproduksi internal. Pertama, vagina. Vagina dikenal sebagai jalan lahir. Ini merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Kedua, serviks. Serviks adalah struktur sempit pada bagian bawah rahim. Serviks memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memproduksi lendir serviks, melindungi dari kuman berbahaya, dan jalur keluarnya darah menstruasi. Ketiga, uterus atau rahim. Rahim dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni cervix dan corpus. Cervix adalah bagian bawah yang bersambung dengan vagina, sedangkan corpus adalah bagian utama rahim, tempat janin berkembang. Fungsi utama rahim yakni menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang di dalam perut ibu. Dinding dalam korpus rahim yang disebut endometrium dapat menebal dan dapat menipis sesuai siklus menstruasi. Bila wanita tidak hamil, dinding endometrium akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Keempat, tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Sel telur yang telah dibuahi, embrio, kemudian bergerak ke rahim, di mana nantinya akan berimplantasi ke dalam dinding rahim. Kelima, ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Saat lahir, kedua ovarium mengandung kurang lebih 700.000 sel telur yang belum matang. Saat mencapai usia pubertas, sel-sel telur ini mulai berkembang dan matang di dalam folikel sel telur. Sejak saat itu, sekitar sebulan sekali, ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Proses ini dikenal sebagai ovulasi dan merupakan bagian dalam siklus menstruasi. Proses ini pula yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Keempat, sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan, saya akan menjelaskan anatomi dan fungsi organ perkemihan. Fungsi utama sistem perkemihan adalah untuk membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Kedua, ureter. Pada anatomi, sistem perkemihan pun terdapat ureter, yaitu dua tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih. Lalu ada pula organ lainnya seperti kandung kemih yang berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Keempat, uretra. Penting untuk Anda ketahui bahwa ureter dan uretra adalah dua organ dalam sistem perkemihan yang berbeda. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya sesuai dengan proses pembentukan urin akan berakhir di lubang keluar tubuh Anda, seperti melalui organ penis pada pria serta uretra wanita terjadi pada vagina. Kelima, sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan, saya akan menjelaskan anatomi dan fungsi organ pernapasan. Pada organ pernapasan, pertama rongga hidung. Udara masuk melalui rongga hidung, lalu udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga dihangatkan dan dilembabkan untuk menyesuaikan suhu tubuh. Dari rongga hidung, selanjutnya udara mengarah ke paring, yaitu tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Kemudian, dari paring lanjut ke laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang selanjutnya ke trakea. Di dinding trakea terdapat kartilago untuk memperkokoh trakea. Terdapat epitelium yang ditutupi oleh silia pada permukaannya dan mukus berfungsi memperangkap debu.
Selanjutnya bronkus, yaitu terdapat dua cabang yang masing-masing mengarah ke paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Selanjutnya alveoli. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Selanjutnya, keenam, sistem integramen, struktur anatomi kulit. Yang pertama, epidermis. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Yang kedua, dermis. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, follikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. Merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak. Menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit dan melawan infeksi. Ketiga, anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. 4. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. 5. Kelenjar minyak. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. 6. Kelenjar keringat. Sesuai namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. 7. Pembuluh darah dan ujung saraf. 7. Sistem muskuloskeletal. Pada sistem ini saya akan menjelaskan rangka dan otot manusia. Pada bagian muskul, terdapat otot sternocleidomastoid omastoid. Adalah salah satu dari otot leher terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. Otot ini berjumlah sepasang di sisi kiri dan di sisi kanan. Gerakan utama dari otot ini adalah rotasi kepala ke sisi yang berlawanan dan fleksi leher. Selanjutnya ada otot pectoralis major, adalah otot tebal, berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. Selanjutnya ada otot bicep, adalah otot besar berkepala dua, terletak di sepanjang lengan atas. Otot brachioradialis adalah otot dengan pola nyeri tinjar poin dari siku dan ke arah atas pergelangan tangan. Ini dapat terjadi jika menjadi terlalu aktif, kencang, dan tidak berfungsi. Otot eksternal oblique atau otot miring eksternal perut atau miring eksterior, berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut. Selanjutnya otot rectus abdominis, adalah otot dinding perut bagian depan tengah. Selanjutnya ada otot rectus femoris, terdapat di bagian paha depan, berfungsi sebagai fleksi dan ekstensi lutut. Lanjut, otot sartorius adalah otot terpanjang dalam tubuh manusia, berfungsi dapat menggerakkan sendi pinggul dan sendi lutut. Otot quadriceps adalah otot pada sendi lutut yang mempunyai 4 kepala yang berbeda. Selanjutnya ada otot extensor digitorum longus, adalah otot penate yang terletak di bagian lateral depan kaki. Otot tibialis anterior adalah otot pada manusia yang berasal dari 2/3 bagian atas permukaan lateral atau luar, bertindak dorsofleksi dan membalikkan kaki. Selanjutnya pada bagian bones. Pada bagian bones terdapat maxilla atau tulang rahang atas, adalah tulang rahang atas yang tetap atau tidak diperbaiki dalam neopterigi. Selanjutnya ada mandible atau tulang rahang bawah, adalah tulang wajah terbesar dan terkuat bentuknya seperti tapal kuda
yang berfungsi untuk menahan kumpulan gigi bawah. Clavicula atau tulang selangka. Humerus atau tulang lengan atas adalah tulang panjang pada lengan yang terletak antara bahu dan siku. Pada sistem rangka terletak di antara tulang belikat dan radius. Ribs atau tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Selanjutnya, sternum atau tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Radius atau tulang pungpil adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Selanjutnya ada ulna atau tulang hasta, adalah tulang panjang di bagian medial lengan bawah, terletak sejajar dengan tulang pungpil. Pelvis atau panggul adalah daerah batang tubuh bagian bawah yang berada di antara abdomen dan paha. Femur atau tulang paha adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia. Selanjutnya ada patella atau tulang tempurung lutut atau tulang lutut. Adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Tibia atau tulang kering adalah tulang kuat yang berada di bawah lutut pada vertebrata yang menghubungkan tulang lutut dengan tulang pergelangan kaki. Fibula atau tulang betis adalah sebuah tulang yang terletak di belakang tulang kering atau tibia pada tungkai bawah, tepatnya di bagian betis. Ke-8, sistem kardiovaskular. Pada sistem ini saya akan menjelaskan anatomi jantung dan sistem peredaran darah. Pada anatomi jantung terdapat yang pertama, perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan sereus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Yang kedua, atrium. Bagian atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan atrium kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, ventricle. Sama seperti atrium, ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, ventricle kiri berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. 4. Katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama katup trikuspid. Pada katup trikuspid mengatur aliran darah antara ventricle kanan dan atrium kanan. Kedua, katup pulmonal. Katup ini mengatur aliran darah dari ventricle kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian, ketiga, katup mitral. Katup ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari ventricle kiri ke atrium kiri. Keempat, katup aorta. Katup ini membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari ventricle kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. 5. Otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurid dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung, tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistole ventrikel dan menurun selama diastole ventrikel. 6. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu pertama, arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen. Kedua, vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Ketiga, kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Sistem peredaran darah. Ventrikel kanan berkontraksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmoner. Arteri pulmoner melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Dari paru-paru kiri dan kanan dilanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmoner. Dari vena pulmoner akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya di atrium kiri. Dari atrium kiri akan dilanjutkan ke ventrikel kiri. Jika ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, maka ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh pada bagian superior dan interior. Kesembilan, sistem hematologi. Dalam sistem hematologi, saya akan menjelaskan komponen darah dan fungsinya. Pertama, plasma darah. Komponen cair darah disebut plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, dan pembawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kedua, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Bentuknya pun bermacam-macam, tapi kebanyakan sel darah merah berbentuk seperti cakram bikonva, dengan bagian tengah yang rata-rata mirip seperti mangkok. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, hormon yang diproduksi oleh ginjal.
Pembentukan sel darah merah dimulai dari sel yang belum matang di sumsum tulang. Butuh sekitar 7 hari untuk mematangkan sel darah merah sebelum dilepaskan ke dalam aliran darah. Sel darah merah bertahan rata-rata hanya 120 hari, tidak seperti banyak sel lain. Sel darah merah tidak memiliki nukleus dan dapat dengan mudah berubah bentuk. Hal ini membantu sel darah merah untuk menyesuaikan diri saat memasuki pembuluh darah di tubuh. Eritrosit juga mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang membuat darah tampak merah. Ketiga, sel darah putih atau leukosit. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, leukosit punya peranan yang amat besar dalam melawan infeksi. Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. Jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel respons segera, dan menyumbang 55-70% dari total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, jadi sumsum tulang harus terus-menerus membuat neutrofil baru untuk mempertahankan perlindungan terhadap infeksi. Transfusi neutrofil umumnya tidak efektif, karena tidak bertahan lama di dalam tubuh. Jenis utama sel darah putih lainnya adalah limfosit. Ada 2 jenis limfosit, yakni limfosit T dan B. Limfosit T membantu mengatur fungsi sel imun dan menyerang infeksi secara langsung. Sementara limfosit B berfungsi untuk membuat antibodi, yaitu protein yang secara khusus menargetkan bakteri, virus, dan bahan asing lainnya. 4. Trombosit. Tidak seperti sel darah merah dan putih, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera. Setelah berkumpul di lokasi cedera, trombosit akan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka dan membentuk platform di mana pembekuan darah dapat terjadi. Proses tersebut kemudian menghasilkan pembentukan bekuan fibrin yang menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Ke-10, sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, saya akan lebih menjelaskan anatomi dan fungsi organ pencernaan. Pertama, mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, pencernaan dimulai bahkan sebelum seseorang menggigit makanan yang dikonsumsi. Sebab, kelenjar ludah akan menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan tertentu. Ketika mulai makan, seseorang akan mengunyah makanan dengan gigi menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dicerna. Nah, air liur kemudian akan mulai tercampur dengan makanan untuk memulai memecahkannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan makanan yang digunakan oleh tubuh. Ketika seseorang menelan, lidah juga memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Pada kerongkongan, menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan ke lambung. Pada lambung merupakan organ rongga yang sangat berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Kemudian, pada bagian usus halus, organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot sepanjang 22 kaki, di mana organ ini berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Selain itu, gerak peristaltik juga bekerja di organ ini, memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Pankreas, organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Selanjutnya, pada hati atau liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang disekresikan ke usus kecil juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Pada kantong empedu, menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak.
Selanjutnya, usus besar. Pada usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Rektum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima fesis dari usus besar, memberitahukan bahwa ada fesis yang harus dikeluarkan, dan menahan fesis sampai terjadi evakuasi. Selanjutnya pada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui apakah isinya cairan, gas, atau padat.